Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita di SDA Ebenezer Kota Pangkal Pinang pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kita semua jemaat Tuhan? Sehat, amin. Diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya, saya percaya dan yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita dalam keadaan yang sehat semua. Oleh sebab itu pagi hari ini boleh kita sama-sama kembali mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, amin, untuk meninggikan nama Tuhan, amin. Haleluya. Oleh sebab itu selamat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat hari Tuhan yang kau berikan Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan Yesus, kami masih Tuhan kau beri kekuatan Tuhan untuk boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih kau beri kesempatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan pergunakan Tuhan dari segenap kesempatan waktu yang kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, untuk melakukan hal-hal yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan mau masuk Tuhan Yesus lebih dalam lagi dalam pujian kami Tuhan, dalam penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus atas segala yang kami lakukan Tuhan. Biar boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam
menyerang apapun ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rancangan-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku, Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rancangan-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kali lagi semuanya Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rancangan-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya Tuhan dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semua yang indah dalam rancangan-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Yesus. Haleluya
Kami tahu dalam tangan-Mu semua akan baik-baik saja Tuhan. Semua akan baik-baik saja Tuhan Yesus. Akan indah Tuhan Yesus pada waktunya Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita, kami akan melompat kegirangan Tuhan pada waktunya Tuhan Yesus. Sikiberi lalaba Yesina lalaba Yesus. Sikirererererererere. Halalaba Yesus. Mungkin hari-hari ini Tuhan Yesus, kami pribadi-pribadi banyak Tuhan pergumulan Tuhan. Banyak sekali pergumulan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kami berpegang kepada firman-Mu yang hidup Tuhan Yesus. Kami percaya dalam firman-Mu Tuhan Yesus, yang kami baca Tuhan setiap hari. Bukan sekedar kami baca Tuhan, tapi kami mengerti Tuhan Yesus akan isi firman-Mu Tuhan, akan kuasa firman-Mu itu Tuhan Yesus, yang memerdekakan kami Tuhan Yesus, yang memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua baik, semua baik. Semua akan baik-baik saja. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Tuhan, semua baik Tuhan. Haleluya, dari semuanya Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam rangan-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi
Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih banyak. Kami telah memuliakan Engkau, kami telah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, sampaikanlah keinginan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dari rumah kami, tangga kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Yang kami siap dengar pada pagi hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tetap terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan selamat datang juga bagi jemaat Tuhan ya, yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online GSJ Ebenezer Kota Pangkal Pinang. Selamat datang, selamat beribadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu lalu kita telah belajar kebenaran firman Tuhan ya, dalam judul diperlengkapi. Sebagaimana para rasul dipenuhi atau diperlengkapi oleh Allah Roh Kudus ya, tujuannya agar diberi kuasa, diperlengkapi untuk pelayanan. Jadi ada pertanyaannya minggu lalu, bahwa pertanyaannya, maukah Anda dipenuhkan oleh Allah Roh Kudus? Tujuannya untuk pelayanan saudara. Jadi setiap hari kita bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, puji Tuhan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul pada pagi hari ini, yaitu garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia saudara. Mari bersama dengan saya kita akan membaca dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 13 sampai 16 ya. Kita akan bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1 2 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, di situ saya akan bacakan untuk saudara, ya. Kalian adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di sorga. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu, ya, lebih menerangi pengertian kita. Kalian adalah garam dunia. Kalian adalah terang dunia, saudara. Nah, saudara, kita akan lebih dalam lagi, saudara, akan renungkan firman Tuhan ini. Tetapi kiranya firman Tuhan ini bukan cuma sekedar menjadi makanan pikiran kita, kognitif kita, tetapi jatuh sampai dalam hati kita dan kita boleh aplikasikannya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Nah, kita akan melihat bahwa latar belakang dari kitab ini yang kita baca adalah kitab Matius, saudara. Injil Matius. Minggu lalu kan saya sudah sampaikan pada saudara bahwa kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, yang barusan kita baca itu ada dalam kitab Injil, yaitu Injil Matius. Ya,
Injil Matius yang dikenal saat ini adalah Injil yang sudah melewati kanonisasi Alkitab. Apa itu kanonisasi Alkitab? Nanti saudara akan lihat, kita akan lihat ya. Nah, kita lihat lagi. Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri. Nah, kemudian Matius tergolong kelompok elit Yesus, yaitu salah satu dari ke-12 pengikut Yesus, saudara. Nah, itu ada dalam Matius pasal 10 ayat 3, kemudian Markus pasal 3 ayat 18, dan Lukas 6 ayat 15. Saudara nanti lanjutkan bacaan saudara ya. Nah kita lihat saudara, kanon. Apa itu kanonisasi Alkitab? Kanonisasi Alkitab, saudara, ya saya kutip dari Wikipedia, ya, dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar, ya, atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Jadi tidak bisa ditambah atau dikurangi. Ya, sekali lagi saya katakan, kanon Alkitab adalah dapat dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Jadi tidak bisa ditambah atau dikurang lagi, saudara. Nah, dalam kitab Injil Matius ini sudah melewati kanonisasi Alkitab, tidak bisa ditambah lagi ataupun dikurang, saudara. Nah, kemudian masih kita lihat dalam latar belakang dalam kitab ini, saudara. Nah, kitab Injil Matius, ya, tradisi sepakat untuk menyatakan bahwa penulis Injil pertama adalah Matius, yaitu anak Alfeus. Nah, nama Yahudi daripada Matius adalah Lewi. Nah, Matius adalah seorang yang terpelajar, tidak seperti murid-murid Yesus yang lain. Nah, kok bisa Matius adalah seorang pelajar? Iya, kita lihat pekerjaan Matius sebagai apa, saudara? Pemungut cukai. Orang yang pemungut cukai bukan orang yang tidak sekolahan. Orang yang bekerja di pemungut cukai adalah orang yang sekolahan, saudara. Ya, lumayan tinggi, saudara, ya. Nah, Matius adalah seorang pemungut cukai. Lalu dia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid Yesus. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, dalam judul pembacaan kita atau judul firman Tuhan pada pagi hari ini sama, saudara, yaitu garam dan terang, saudara. Garam dan terang dunia. Garam dan terang adalah sebuah perumpamaan. Katakan perumpamaan. Amin. Garam dan terang adalah sebuah kiasan. Katakan sebuah kiasan. Ya, sebuah kata kiasan, saudara. Nah, kamu adalah garam dunia. Sebuah kata kiasan, ya, sebuah perumpamaan. Kita manusia, saudara, ya, bukan benda garam, bukan, kita manusia, ya. Tapi Yesus mengumpamakan bahwa kepada murid-murid pada saat itu, kamu adalah garam dunia. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya kalian dikatakan bahwa kalian adalah garam dunia. Ya, kalian adalah garam dunia tersebut di antara manusia di dunia ini. Nah, ya, di antara manusia, di antara seantero jagat raya dunia ini, kamu adalah garam dunia. Nah, saudara, amin, saudara, kamu adalah garam dunia. Nah, kita lihat apa sih fungsi garam dan fungsi terang. Ya, mari kita lihat, kuy. Oke. Nah, fungsi garam. Nah, pada saat zaman baheula, zaman dulu, saudara, saya percaya saya belum lahir, saudara juga belum lahir, saudara. Nah, pentingnya garam dalam peradaban kuno, termasuk orang-orang Arab di gurun. Ya, ini dalam peradaban kuno penting, saudara. Nah, kita lihat dalam peradaban kuno memiliki arti yang sangat penting dalam setiap pertemuan untuk memurnikan atau memelihara kualitas hubungan dan sebagai simbol dari ketahanan yang bernilai. Jadi fungsi garam dalam peradaban kuno adalah memiliki arti untuk memurnikan atau memelihara kualitas hubungan. Di situ harus ada garam. Ya,
Di situ harus ada misalnya Tukiem bertemu dengan saya untuk menjalin hubungan lebih baik gitu ya. Ya di situ harus ada garam. Karena itu adalah sebuah peradaban kuno. Ya, pentingnya garam. Nah, kemudian di dalam dunia kuno, garam merupakan barang yang sangat berharga. Bukan cuma sekedar berharga, saudara, tapi sangat berharga. Bahkan orang Yunani menganggap garam itu ilahi, theon, saudara. Nah, kemudian garam bagi masyarakat timur sangat berarti untuk mensahkan perjanjian. Sehingga garam menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, kita lihat coba dalam kitab Imamat 2 ayat 13. Dalam Imamat 2 ayat 13 ya. Imamat 2 ayat 13 berbunyi demikian, saudara. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Berserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam, saudara. Nah, saudara, dalam perjanjian lama ini, ya, dalam korban sajian ini, dalam kitab Imamat pasal 2:13 ini, garam digunakan sebagai pengawet atau menandai ciri langgengnya dalam perjanjian garam antara Allah dengan Israel, saudara. Amin, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudara. Nah, orang-orang dahulu menghargai nilai garam untuk makanan bumbu, saudara. Itu dalam Ayub pasal 6 ayat 6. Kemudian garam juga digunakan sebagai antiseptik dalam obat. Itu dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 4. Ya, saudara, tahu saudara antiseptik? Ya, saudara. Nah, jadi pada saat itu garam juga digunakan sebagai antiseptik dalam obat untuk kesehatan. Jadi untuk perjanjian, menghargai ini untuk masakan, kemudian adanya kelanggengan hubungan, saudara. Nah, itulah fungsi garam pada saat itu. Lalu kita lihat, saudara, dalam kitab pembacaan kita ada kata menjadi tawar, ada kalimat menjadi tawar, saudara. Nah, menjadi tawar, kata ini diartikan sebagai menjadi bodoh. Semua orang Yahudi mengetahui tentang garam yang menjadi tawar. Garam itu tidak ada artinya lagi, tidak berguna lagi. Ya, kalau tidak berguna, untuk apa? Berarti harus dibuang, saudara. Nah, kita lihat sekarang, saudara. Fungsi terang, tadi fungsi garam, sekarang fungsi terang. Fungsi terang, kita lihat terang atau cahaya yang harus bersinar. Fungsi terang itu ya cahaya yang harus bersinar. Kemudian demikian pula kata terang dapat dipakai berkaitan dengan sukacita, beroleh berkat, dan dipakai untuk menandakan kehadiran kasih Allah. Ya, kamu sekalian adalah terang tersebut di antara manusia di dunia ini. Kamu sekalian adalah terang tersebut ya di antara manusia di dunia ini. Terang juga sebagai wujud yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan dapat dilihat oleh siapapun. Jadi ini adalah sebuah wujud mempengaruhi lingkungan yang gelap menjadi terang karena ada terang. Ya. Tempat-tempat yang gelap, bila ada contoh terang kecil saja, lilin, maka yang gelap itu menjadi terang. Barang-barang yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kenapa? Karena ada terang lilin itu, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mandat ini atau perintah ini dari Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Dan mandat ini juga dari Yesus, dari firman Allah kepada kita. Ya, kepada kita gerejanya. Gereja bukanlah gedung, saudara. Nah, hari-hari ini dan sampai saat ini pun, saudara, kita ibadah online, kita ibadah
di rumah masing-masing, saudara. Apakah kita tidak sah kalau tidak ibadah di gedung gereja? Tidak, kita sah, saudara. Mengingat situasi pandemi COVID-19 ini, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi gereja itu bukan gedung, saudara. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Pribadi saya dan saudara yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mati di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Ya, kita dilayakkan. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ingat saudara, anak-anak Allah itu ditujukan kepada kita. Tapi kalau anak Allah itu ditujukan kepada Yesus, saudara. Amin. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah gerejanya, saudara. Mandat ini atau perintah ini ditujukan kepada saya dan saudara. Perintah apa? Yaitu menjadi garam dan terang dunia di tengah dunia yang gelap ini, saudara. Amin. Gereja untuk menjadi lebih bersinar, atau kita untuk menjadi lebih bersinar dengan cahaya Allah. Gereja untuk bisa mempengaruhi, menjadi garam, ya, menjadi garam untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah situasi dunia saat ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulannya bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia supaya mereka mengerti akan tugas dan tanggung jawab seperti atau sebagai pengikut Kristus. Orang-orang percaya harus bisa menjadi garam yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Itu dapat menjadi seorang yang dapat memelihara atau memurnikan kualitas hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama, dan juga sebagai simbol yang bernilai tinggi. Selain itu, orang percaya juga dapat menjadi orang yang setia sampai akhirnya, karena Yesus sendiri pun telah menjadi garam yang mensahkan perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya, saudara. Orang percaya merupakan saksi-saksi hidup Tuhan Yesus yang dapat dibaca dan dilihat oleh orang sekitarnya. Orang percaya yang kehidupannya tidak dapat memberkati orang lain sama halnya dengan garam yang sudah tidak asin lagi atau sudah menjadi tawar. Jadi sekarang pertanyaannya, maukah saudara menjadi garam dan terang dunia? Maukah saudara menjadi lebih lagi mempengaruhi, lebih lagi memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan saudara? Karena dalam suratan Paulus dikatakan kamu adalah suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Garam tetap garam, terang tetap terang, saudara. Amin. Garam tidak bisa berubah apapun karena fungsinya, saudara, yang kita tahu fungsinya sebagai bumbu masakan, saudara, mempengaruhi, mengawetkan makanan dan hal sebagainya, saudara. Dan itu fungsi garam sudah ada dalam peradaban kuno. Dan terang, saudara, menyinari dalam tempat-tempat yang gelap. Saudara menyinari bukan di tempat yang terang, percuma. Ya, saudara menyinari tempat yang gelap, terus terang terus. Apapun yang terjadi, saudara adalah terang itu. Apapun yang terjadi, tanggung jawab saudara adalah sebagai terang. Apapun yang terjadi, saudara adalah garam itu. Amin. Amin, saudara. Amin. Jika garam itu sudah menjadi tawar, tidak asin lagi, garam itu akan dibuang. Saudara, amin. Ya, terang dunia berarti sebagai orang percaya harus bisa menerangi lingkungan sekitarnya dan dapat mempengaruhi lingkungan yang gelap menjadi terang, yaitu terang Kristus. Dan orang-orang percaya juga harus dapat mencerminkan kehadiran Allah di dalam kehidupannya, sehingga orang-orang yang berhubungan dengannya dapat melihat kasih Allah di dalam diri
selanjutnya, saudara, menjadi garam dan terang bagi orang sekitar untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Selamat menjadi garam dan terang dunia. Dimulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita dengarkan lewat hambanya, Gembala Sidang, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama, sekali lagi kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan Yesus akan terus tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam hati kami Tuhan Yesus, untuk menguatkan kami Tuhan pada saat-saat Tuhan Yesus cobaan datang dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tetap kuat, tetap tegar Tuhan Yesus, tetap memiliki iman yang sungguh-sungguh Tuhan, iman yang luar biasa kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang terus memberkati juga Tuhan buat hamba kami, Gembala Sidang kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Kau Allah yang akan terus Tuhan memakai kehidupannya Tuhan, memberikan karunia-karunia yang baru dalam kehidupannya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Gembala Sidang di tempat ini Tuhan Yesus boleh menjadi penggembala yang baik bagi sidang jemaat-Mu GSJ Ebenezer Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Salibnya, salibnya. Terima kasih Tuhan. Salibnya, salibnya Terima kasih Yesus. Haleluya. Nah, saudara, saat ini kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menikmati unsur-unsur perjamuan kudus, roti lambang daripada tubuh Kristus, anggur daripada darah Kristus yang telah tercurah bagi kita, saudara. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi, saudara. Kita minta dilayakan oleh Tuhan, kita diminta dilayakan pada Yesus, saudara, untuk pengampunan dosa kita, saudara.
Jesus, Jesus. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara yang memungkinkan bersama-sama dengan saya untuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala, saudara. Sebelum kita menikmati unsur perjamuan kudus, roti lambang daripada tubuh Yesus, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kita berdoa, Tuhan Yesus, ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah Tuhan, untuk mengampuni segala dosa kami. Makasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, andai kata ada tubuh kami yang sakit Tuhan, ketika kami makan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mengalir dalam tubuh kami Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, penyakit jantung, penyakit tumor, kanker Tuhan, penyakit apapun itu namanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, termasuk terkena virus corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mujizatmu mengalir Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan, kami siap menikmatinya. Haleluya. Makan saudara, haleluya. Dan saudara angkat cawan ini atau anggur tinggi dari kepala saudara. Sebelum kita menikmatinya, kita akan membaca firman Tuhan sebelumnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami akan menikmati cawan anggur Tuhan, lambang daripada darah Kristus yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang begitu mahal Tuhan, tak ternilai harganya. Darah-Mu Tuhan yang suci, yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dengan darah-Mu Engkau menguduskan, menyucikan kami. Dengan darah-Mu melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami minum cawan anggur daripada darah, lambang daripada darah Kristus ini Tuhan, ketika kami minum Tuhan, adapun sakit penyakit dalam tubuh kami Tuhan, yang hal-hal berkaitan dengan darah Tuhan, disembuhkan oleh darah Yesus mulai pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Apakah itu kanker darah merah atau kanker darah putih atau apapun Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Minumlah saudara. Mari saudara, angkat tangan saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Sakit penyakitkah, penindasankah,
Oh, hal-hal yang lainkah tidak dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang mempersatukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih kami menang sebab ada Roh Kudus dalam kehidupan kami yang memampukan kami, yang menginsafkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu yang mulia Tuhan. Kami terus mengingat akan pengorbananmu itu Tuhan, yang mahal, yang tak ternilai harganya itu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saudara, angkat tangan saudara yang sakit. Ya, tangan kanan saudara depan kamera, kemudian tangan kiri saudara pada bagian yang sakit. Tangan kanan saudara depan kamera, tangan kiri saudara pada bagian sakit. Kita berdoa saudara. Saya percaya Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kita saudara di tempat ini, di mana saya berada, di tempat saudara, di rumah saudara masing-masing saudara. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakitku hilang, disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus. Dijamah Tuhan, kaki sakitku yang sakit, oh mataku yang sakit, kepalaku yang sakit, apapun yang sakit, tanganku yang sakit dijamah oleh Tuhan. Organ tubuhku yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Mulai sekarang disembuhkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan terus untuk bangsa kami, yang dimana akan mencanangkan new normal Tuhan. Dan itu sudah masyarakat Indonesia Tuhan sedang melaksanakannya Tuhan, dalam kegiatan new normal yang ada Tuhan. Ya berdoa berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga keputusan yang diambil Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Jika new normal diputuskan Tuhan, kami percaya Tuhan, kiranya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami, wakilnya Tuhan, para menteri Tuhan, pemerintah pusat sampai daerah Tuhan, eksekutif, legislatif, yudikatif Tuhan, sampai daerah, bupati atau wali kota Tuhan berkati. Hikmat Tuhan turun atas mereka Bapak. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Satukan hati Tuhan melalui kejadian COVID-19 ini Tuhan. Mereka semakin kuat, mereka semakin saling mengasihi, mereka boleh saling berbagi Tuhan, mereka boleh saling peduli satu dengan yang lain Tuhan, dalam situasi seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah bagian sejarah kami Tuhan, gereja-gereja Tuhan saat ini. Ini adalah bagian sejarah kami Tuhan. Kiranya kami boleh ada dalam sejarah, ya, di mana pembuat sejarah yang baik Tuhan, history maker. Dan itu bisa kami ceritakan Tuhan kepada anak cucu kami kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berkati juga sidang jemaat-Mu, gereja sedang jemaat Allah, baik itu dari badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah Tuhan. Berkati urapan Allah, hikmat Allah turun atas mereka. Yang juga Tuhan untuk Bangka Belitung, Pangkal Pinang, hikmat Tuhan turun bagi hamba-hamba Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, gereja sedang jemaat Allah Tuhan berkati satu persatu di antara mereka Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sekolah yang dimana Tuhan sudah memberkati, berikan hikmat kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sambil kami menunggu nilai yang baik, yang luar biasa, di mana hasil kerja yang sudah kami lakukan dan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dalam rangkaian ibadah kami Tuhan sudah berkati. Terpuji namamu Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kekasih-kasih Tuhan, angkat dua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai Ia datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan
Amin. Saudara, ibadah telah selesai pada hari ini. Puji Tuhan, sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya dalam channel yang sama, GSJ Ebenezer. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.